Salam, selamat pagi dan salam sehat buat kita semua. Sebelum kita baca firman, kita berdoa. Terang dari Allah, cahaya dari langit, terangilah roh dan jiwa kami untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Firman Tuhan pada hari ini, di hari yang ke-15, tanggal 15 Januari 2026, diambil dari surat Apostol Paulus ke Jemaat Rom pasal 3, yaitu Romawi 3 ayat 23, dengan perikop berbaiklah dengan Allah. Sebagai nats adalah sebagai berikut. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Itulah firman Tuhan pada hari ini. Kita tetap menyampaikan pedoman kita selama bulan Januari, karena apa yang kita lakukan berulang-ulang itu adalah merupakan kekuatan kita. Itu pernyataan daripada Aristoteles. Kekuatan kita adalah apa yang kita lakukan berulang-ulang. Kita tetap sampaikan pedoman kita selama bulan Januari tahun 2026. Allah mengasihi semua orang tanpa kecuali, baik Yahudi maupun non-Yahudi, yang bersunat atau tidak disunat, sama. Memberikan keselamatan dan damai sejahtera sepanjang menuruti firman Tuhan, menjalankan karakter Allah, dan setia sampai penghakiman. Itulah pedoman kita selama bulan Januari. Sekarang kita masuk dalam perikop hari ini. Berbaiklah dengan Allah. Apa latar belakang perikop ini? Kalau kita lihat ayat yang kita sampaikan tadi, karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada lagi manusia yang bisa baik dengan akibat perlakuan sendiri. Sudah berdosa. Jadi tidak ada lagi manusia itu bisa ada jaminan untuk hidup kalau dengan dirinya sendiri. Nah, di sini Allah menawarkan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Dikatakan dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, begitu besar kasih Allah pada dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, supaya barang siapa percaya dan datang kepadanya beroleh hidup yang kekal dan tidak binasa. Itulah yang ditawarkan. Dan di sini sudah dikatakan manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah. Itu akibat daripada ulah manusia itu sendiri. Maka untuk mengembalikan itu, Allah mengirimkan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, supaya terjadi Immanuel. Artinya Allah bersama dengan kita. Mengembalikan hubungan baik supaya kita mendapatkan kemuliaan itu kembali ada pada kita. Sebagai latar belakang ayat ini adalah mengenai perlunya pengakuan akan kondisi manusia yang baik, sempurna, dan membutuhkan penebusan. Jadi manusia itu perlu untuk disempurnakan, membutuhkan penebusan,
dan juga keselamatan. Baik Yahudi dan non-Yahudi sama-sama berdosa. Dalam Roma pasal 3 ayat 9 sampai 20. Nah, tentang hal ini, Paulus mengajak kita untuk memahami bahwa kita semua membutuhkan pengampunan, penebusan dari Yesus Kristus untuk dapat dipulihkan dalam kemuliaan Allah. Jadi tadi dengan kehilangan kemuliaan Allah, maka itu akan dipulihkan kembali dengan kedatangan Yesus Kristus. Apakah kita mau apa tidak? Saya kira hanya orang yang tidak punya pikiran jernih yang mengatakan tidak mau. Siapa yang tidak mau dipulihkan? Misalnya sakit disembuhkan, ya, terpuruk diperbaiki. Tidak ada orang yang tidak mau untuk dipulihkan. Maka ini pun, ya, tawaran Allah dengan mengirimkan anaknya yang tunggal Yesus Kristus untuk memulihkan hubungan kembali dengan Allah. Saya kira ini sangat-sangat krusial bagi kita. Apakah hubungan kita juga selama ini juga terjadi kerusakan yang tidak baik dengan Allah? Sedangkan kita berhubungan dengan ibu kandung, saudara sendiri juga kita merasa susah. Coba kalau kita tidak bisa berhubungan dengan abang, adik, saudara itu, bagaimana penderitaan kita? Sangat sedih. Sedangkan dengan keluarga sendiri pun kita merasa sedih kalau kita tidak bisa berhubungan. Apalagi dengan Tuhan yang punya hak prerogatif langit dan bumi dan segala isinya. Itu yang perlu kita lihat di sini, latar belakang daripada perikop ini. Kita punya tidak sempurna manusia yang tidak sempurna dan juga banyak kekurangan. Nah, adanya tawaran ini untuk memulihkan kembali hubungan itu, Yesus datang. Itulah kita untuk mengembalikan hubungan itu dengan baik. Maka ayat bulanan juga pada bulan ini dikatakan Allah mengasihi manusia dan memberikan keselamatan dan damai sejahtera. Itu anugerah. Kasih karunia adalah anugerah dari Tuhan Allah. Anugerah itu bisa kita terima apabila kokoh iman percaya kita kepada Tuhan. Hanya dengan iman percaya kita bisa mendapatkan anugerah keselamatan dari Allah. Jadi sudah tahu latar belakang daripada ya ini karena keterpurukan manusia. Disampaikan manusia tidak ada lagi yang mendapatkan kemuliaan Allah, sudah berdosa, diingatkan wanti-wanti. Maka di sini diajak untuk sadar melihat keberadaan kita dan akan dipulihkan. Ada tawaran. Mari kita gunakan kesempatan ini mumpung kita masih diberi waktu. Kalau kita tidak diberi waktu lagi, tidak ada punya waktu lagi, itu lain masalah. Tapi sekarang, mumpung kita masih sehat, diberikan waktu, mari memulihkan hubungan dengan Tuhan. Apa tujuan utama daripada perikop ini? Semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi, kebutuhan akan pengampunan dan keselamatan dari Yesus Kristus sangat-sangat fondasional, sangat prinsip. Ya. Jadi pengampunan dan keselamatan dan berbaik dengan Tuhan Allah sangat prinsip. Jadi tidak ada satupun manusia yang dapat mengandalkan
kebaikan sendiri untuk mencapai status yang benar di hadapan Allah. Tidak ada satu manusia pun yang mengembalikan status dia benar di hadapan Allah tanpa campur tangan Yesus Kristus. Ini yang mau disampaikan. Hanya dengan campur tangan Yesus Kristus kita bisa berbaik dengan Allah. Karena sudah sempat kehilangan kemuliaan daripada manusia itu sendiri. Maka dikatakan manusia lahir saat ini sudah berdosa hanya karena dosa daripada Adam. Kita lihat sedihnya itu. Ya, Hawa lebih mementingkan gila hormat sehingga mereka bisa bersalah. Dan kenapa ini turun-temurun? Karena dari satu untuk keseluruhan, kita semua dari keturunan Adam. Begitu manusia lahir, bukan suci, tapi sudah berdosa. Itulah sebabnya dikatakan di sini. Tidak ada satupun manusia yang dapat mengandalkan kebaikannya sendiri untuk mencapai status yang benar di hadapan Allah. Ini status yang benar ya. Beda dengan status asal-asalan. Tapi status yang benar di hadapan Allah tidak ada. Nah, maka kita harus sadar kelemahan kita dan kebutuhan akan kasih karunia Allah yang ditawarkan melalui Yesus Kristus. Itulah Yohanes pasal 3 ayat 16. Begitu besar kasih setia Allah pada dunia ini. Maka ia mengirimkan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan hidup yang kekal. Nah, kalau kita lihat dalam Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9, kita diselamatkan Allah karena kasih karunia melalui iman percaya pada Allah Bapa, pada Yesus Kristus, dan pada Roh Kudus. Martin Luther mengatakan, sola gratia, keselamatan itu adalah anugerah dari Tuhan. Dengan usaha baik tidak. Dengan perbuatan baik pun tidak. Itu diberikan cuma-cuma anugerah dari Tuhan. Karena Allah punya kasih agape, ya, anugerah. Kemudian dikatakan sola fide. Hanya berdasarkan iman kita bisa mendapatkan anugerah keselamatan. Iman itu tadi dikatakan iman kepada Allah Bapa, iman kepada Yesus Kristus, dan iman kepada Roh Kudus. Baru kita berhak menerima bahwa keselamatan itu adalah anugerah. Dan kita sudah tahu keselamatan itu anugerah. Dan kita tahu keselamatan itu berdasarkan iman percaya. Ada satu lagi. Bagaimana kita mencari iman percaya dan anugerah, keselamatan itu anugerah? Sola Scriptura. Hanya Alkitab yang diilhami oleh Allah sendiri bahwa bisa menyatakan kesalahan, menyatakan kebenaran, dan menegur apa yang kita berbuat. Hanya Alkitab. Dan itu bisa kita pelajari dan kita baca setiap pagi pada saat kita sudah bangun tidur. Disitulah kita bergaul dan bersama-sama dengan Tuhan. Tapi kalau kita tidak sempat membaca Alkitab, kita bisa melihat apa yang dimateraikan Allah kepada kita. Saya selalu mengatakan, kalau kita tidak bisa baca Alkitab atau tidak ada, mari kita ingat apa yang dimateraikan Allah kepada kita. Karena Allah mengatakan, hukum-hukumku kutaruh dalam batin mereka, kutulis dalam hatinya,
supaya aku menjadi Allah mereka dan mereka menjadi umatku. Jadi sudah dimateraikan, ditulis. Itu yang perlu kita hafalkan. Yang dimateraikan itulah yang menjadi menguatkan kita untuk hidup di dunia ini. Pertama, pada saat kita dibaptis, kita harus ingat bahwa kita sudah dilahirkan 2 kali. Kalau sudah dilahirkan 2 kali menjadi hidup baru. Kalau hidup baru meninggalkan yang lama, berarti meninggalkan dosa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam pendewasaan iman. Pada saat kita disidi atau maka tidak kon haporsel, kita harus ingat apa ayat yang diberikan. Saya masih ingat ayat yang diberikan ke saya. Dalam Yesaya pasal 48 ayat 17. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang memberikan kepadamu pelajaran yang terbaik dan membimbing engkau di jalan yang harus kamu tempuh. Kalau ini sudah saya ingat waktu saya di kampung, tidak takut harimau, tidak takut ular, tidak takut apapun. Kita berjalan itu lurus, enak. Kita ingat ayat ini. Itu yang perlu kita. Walaupun kita tidak baca Alkitab, itu kita ingat. Nah, setelah kita melangsungkan pernikahan, ada lagi ayat yang diberikan kepada kita bersama suami dan istri. Saya masih ingat ayatnya. Dalam Ibrani pasal 12 ayat 2. Tertujulah iman kepercayaan kita kepada Yesus yang menyempurnakan iman kita dan membimbing kita sampai akhir zaman. Jadi mau di bahasa Batak di dok, tabereng ma induk ni haporsiauni dohot na paujuk kosa. Aman. Hanya iman kepada Yesus. Dikembalikan lagi. Hanya dengan Dia iman kita sempurna dan membimbing kita sampai akhir zaman. Kalau sampai akhir zaman itu sudah jelas pada saat Yesus menyampaikan pesan kepada murid-muridnya dalam Injil Matius pasal 28 ayat 19-20 apa dikatakan? Pergilah ke seluruh dunia, beritakan firman-Ku dan juga baptis mereka dalam nama Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Dan ajarkan mereka apa yang sudah saya ajarkan kepadamu, katanya kepada murid-murid. Ajarkan mereka semua. Saya menemani kamu sampai akhir zaman. Jaminan dari Yesus, bukan main. Kalau kita memberitakan firman Tuhan, ada jaminan bagi kita bahwa kita ditemani oleh Yesus sampai akhir zaman. Sampai hari penghakiman. Itu. Nah makanya pada kita di sini pun ada kata-kata pesan moral dari Pak Pendeta dikatakan begini ya. Saya berju mahora sira samate, dungi lehonok kumato tupal hanguluan. Berbaiklah kamu sampai akhir zaman, maka mahkota kehidupan akan diberikan kepadamu. Nah maka dikatakan menuruti firman Tuhan, menjalankan karakter Allah, dan setia sampai akhir zaman penghakiman, mahkota akan diberikan kepada kita. Yaitu mahkota kehidupan selama-lamanya. Nah, kemudian ada satu lagi kata-kata yang disebut oleh hamba Tuhan. Apa dikatakan? Parangehon ma hatani debatana ginuruhon mi ai ido hanguluanmu. Ini bukan kata-kata. Camkallah firman Tuhan yang kau pelajari itu. Yang tadi kepada saya, akulah Tuhan Allahmu katanya. Yang mengajarkan kepada kamu pelajaran terbaik dan membimbing kamu ke jalan yang benar. Camkanlah itu dengan baik. Karena itulah jalan hidupmu. Jadi sudah ada diberikan kepada kita jalan hidup kita. Itu. Tidak kemana-mana. Walaupun kita tidak bisa baca firman setiap hari ya. Itu aja kita ingat cukup. Kemudian ada satu lagi. Bagi orang yang ditahbiskan sebagai hamba Tuhan. Ada satu lagi ayat. Saya masih ingat. Ditahbiskan saya sebagai Sintua tahun 1992. Diambil dari Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 29. Apa dikatakan di sana?
Di sana adalah perjuangan daripada Petrus menghadapi mahkamah agama. Kenapa saya katakan perjuangan Petrus menghadapi mahkamah agama? Petrus bersama dengan Yohanes, ya. Dan mereka ditangkap oleh mahkamah agama dan dikatakan, Petrus, jangan kau beritakan firman Tuhan atas nama Yesus, karena Yesus sudah dibunuh dan tidak ada lagi. Itu kata-kata mereka. Apakah Petrus menyerah? Jangan memberitakan firman Tuhan atas nama Yesus. Petrus mengatakan, Yesus kalian bunuh atas kebiadaban kalian, bukan karena kesalahan dia, katanya. Dikatakan itu kepada mahkamah agama. Jelas dia. Tidak takut Petrus mau mati, mau hidup di situ, tidak takut. Anda membunuh Yesus adalah karena kebiadaban daripada Anda sendiri. Ya, itu. Nah, kemudian dikatakan, lanjutkan sama dia. Saya lebih turut kepada Allah daripada manusia. Kami lebih turut kepada Tuhan daripada manusia. Jadi artinya apa yang kau sampaikan itu adalah hanya omong kosong. Tidak ada artinya. Itu kata Petrus. Ngapain saya yang ikut kamu? Mahkamah agama, guru-guru agama, semua petinggi-petinggi Yahudi, Farisi. Saya tidak perlu katanya mengikuti kamu. Saya lebih turut kepada dia daripada kamu. Apa kejadiannya? Diputuskan oleh mahkamah agama dihukum mati. Petrus dan Yohanes dihukum mati. Itu keputusan. Tapi Tuhan bekerja. Kalau belum waktunya mati, memang itu tidak akan mati. Ada rencana Tuhan di balik itu. Tuhan memakai seorang tokoh yang disegani pada saat itu. Disegani oleh orang-orang Yahudi, baik mahkamah agama dan juga guru-guru agama semua. Namanya adalah Gamaliel. Berbicaralah Gamaliel. Dan pada saat Gamaliel berbicara dengan para mahkamah agama, dia mengatakan suruh Petrus keluar dan Yohanes. Inilah etika hormat daripada kaum Yahudi. Disuruh keluar supaya jangan didengar apa yang dibicarakan. Keluar. Petrus dan Yohanes dibawa keluar. Gamaliel berbicara kepada mereka. Kita sudah melakukan hal serupa selama ini. Apa hasilnya? Sudah banyak yang kita bunuh. Tapi apa hasilnya? Sekarang saatnya, kata Gamaliel. Biarkan dia berjalan dengan tujuannya. Kalau itu dari Tuhan, dia akan hidup. Tapi kalau itu bukan dari Tuhan, dia akan mati. Wah, bukan main Gamaliel ya. Jadi ada memang dikatakan, kalau bukan dari Tuhan dia akan mati. Kalau dari Tuhan tidak. Ada jaminan. Akhirnya mahkamah agama dan guru-guru agama memutuskan hanya dihukum cambuk. Karena kalau sudah dijatuhi hukuman di sana mereka tidak mungkin bebas murni ya. Dari hukuman mati dirubahlah hukuman cambuk. Begitu dicambuk, Petrus dan Yohanes dia keluar pergi memberitakan firman Tuhan. Nah, disitulah pentingnya memang mempertahankan identitas. Jadi kalau kita memang mau tahu untuk apa tawaran Tuhan dalam diri kita, kita baca firman Tuhan. Tapi dengan membaca yang dimateraikan kepada kita pada saat kita sidi, pada saat kita melangsungkan pernikahan, pada saat kita ditahbiskan sebagai hamba Tuhan, itu cukup pegangan kita. Kalau kita tidak sempat baca setiap hari, itu cukup. Tapi alangkah baiknya memang, kalau kita baca firman Tuhan setiap hari, jiwa kita seolah diperbaharui, dicas, recas sama dengan baterai. Baterai yang sudah soak, begitu dicas, dia kembali bersinar. Demikian juga kita. Seharian, semalaman, kita sudah bekerja, sudah penat, sudah capek. Tapi begitu kita bangun pagi segar, kita baca firman Tuhan, semua terasa hal yang baru. Itulah hebatnya kalau kita baca firman Tuhan setiap pagi, kita diperbaharui menjadi mendapatkan kekuatan. Nah, itulah tujuan utama daripada perikop ini tadi, bahwa kita terbatas kemampuan dan juga
keberadaan kita yang tidak sempurna. Maka di sini kita diperlukan untuk tetap menerima tawaran daripada Tuhan Allah. Mengatakan bahwa barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah kedatangan Yesus ke dunia ini untuk menjamin hubungan kita dipulihkan kembali dengan Tuhan. Dengan hilangnya kemuliaan Allah dari kita, kita dipulihkan kembali. Sekarang apa pesan moral daripada perikop ini? Nah, kita lihat pesan moral dalam kondisi manusia yang bersalah dan tidak memenuhi standar kesucian Allah, ya. Semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, maka pesan moralnya adalah, ya, menunjukkan bahwa setiap individu tanpa kecuali membutuhkan pengampunan dan keselamatan yang ditawarkan Yesus. Jadi tanpa kecuali memang kita sudah berdosa, maka di sini membutuhkan pesan moralnya. Semua orang membutuhkan pengampunan dan keselamatan. Maka dengan kedatangan Yesus sebagai terang, sebagai jalan, harus kita renungkan dengan baik-baik. Kalau kita lihat dalam Yohanes pasal 8 ayat 12 dikatakan, akulah terang dunia. Orang mengikuti aku tak akan berjalan dalam kegelapan, tetapi mempunyai terang kehidupan. Jadi berjalan dengan Yesus, kegelapan itu sudah tidak ada lagi. Dosa tadi tidak ada lagi. Dan kita berada dalam terang kehidupan. Menjadi terang benderang. Nah kemudian dalam Yohanes pasal 6 ayat 35 dikatakan, untuk menjamin fisik, spiritual, jasmani dikatakan, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku tidak akan kelaparan. Barang siapa percaya kepadaku tidak akan kehausan. Jadi haus dan lapar, kebutuhan kebutuhan primer, kebutuhan yang utama itu diberikan Tuhan. Haus dan lapar. Tapi bagaimana? Apakah kebutuhan fisik? Disinilah kebutuhan spiritualitas kita untuk menjamin life after life di Yerusalem yang baru. Inilah yang dikatakan Yesus, akulah roti hidup. Mari bersama aku. Ajakan daripada Yesus, tawaran dia, sungguh sangat-sangat sayang kalau kita tidak menerima dengan baik. Terimalah tawaran Yesus bahwa dia roti yang hidup, yang bisa menghilangkan kelaparan dan bisa menghilangkan kehausan selama-lamanya. Kalau di dunia hanya sebentar. Tapi ini haus dan lapar itu selama-lamanya akan ditanggung oleh Yesus. Tidak akan haus lagi. Itulah tujuan daripada spiritualitas kita. Life after life, the new of Jerusalem. Itulah pesan moral daripada perikop. Sekarang apa penerapan daripada perikop ini? Penerapannya adalah semua orang telah jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaannya. Ini tetap menjadi bahan topik kita. Kehilangan kemuliaan. Nah, ini berarti semua orang, ya, tanpa kecuali jatuh dalam dosa dan membutuhkan, ya, penyelamatan yang harus didapat dan diberikan melalui Yesus. Jadi butuh penyelamatan. Maka dalam kehidupan sehari-hari,
dalam kehidupan sehari-hari, apa yang kita lakukan? Mengajak kita untuk mengakui kelemahan dan keterbatasan kita untuk mengikuti Dia. Dan kita sebagai manusia biasa harus sadar atas ketidaksempurnaan ini. Kita diimbau untuk tidak menghakimi orang lain. Jadi kita juga diimbau untuk tidak menghakimi orang lain. Dan kita juga diminta untuk sadar akan kelemahan dan keberadaan kita dalam kehidupan sehari-hari. Maka kerendahan hati adalah inti daripada segalanya masalah ini, untuk kita bisa mengaku apa yang kita perbuat dan untuk sesuai dengan karakter Allah, kasih, keadilan, dan kebenaran. Nah, dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 8-9 dikatakan bahwa jika kita mengaku dosa kita, Allah setia membersihkan kita dan kita mendorong kita untuk hidup dalam kehendak hatinya dan saling mendukung satu sama lain dalam perjalanan iman kita. Jadi tadi juga bilang, Allah mengasihi orang yang bertobat kepadanya. Dan Dia akan memberikan keselamatan dan damai sejahtera. Jadi kuncinya adalah mengakui kesalahan dan mau bertobat. Sehingga apa yang kita cita-citakan, hubungan baik dengan Tuhan kembali dengan normal. Dan dalam Injil Markus pasal 12 ayat 30-31 dikatakan bahwa hukum pertama adalah cintailah Tuhan Allahmu dari segenap hatimu, dari segenap jiwamu, dari segenap akal budimu, dan dari segenap kekuatanmu utuh. Itu hukum yang pertama. Kemudian yang kedua, cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri. Itulah kesimpulan kita pada saat ini, untuk kita kembali kepada Tuhan, mengembalikan kemuliaan kita kepada Tuhan, cinta kepada Tuhan dan cinta kepada sesama. Itulah jawaban daripada perikop ini untuk memulihkan hubungan baik dengan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kesejahteraanmu yang menyelamatkan kami dan untuk selalu menunjukkan kasih setiamu kepada kami, sehingga hubungan kami bisa dipulihkan dengan Tuhan, dengan kedatangan anakmu Yesus Kristus ke dunia ini, supaya hubungan kami baik kembali dengan Allah, sehingga kami bersama dengan Yesus menjalankan karakter Allah, kasih, keadilan, dan kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.